Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara-saudara sekalian. Kita lanjutkan mengenai latihan soal akhir bab untuk bab ke-6 algoritma pemrograman. Ini mungkin pertemuan video yang ketiga kalau nggak salah. Dari beberapa yang lainnya ada yang praktikum ya, memakai praktikum dengan memakai bahasa C++. Di videonya sudah saya upload, silahkan dipelajari. Nah, kalau sekarang adalah latihan soal akhir bab mengenai teorinya. Oke, kita masuk yang nomor pertama. Pada percabangan if dengan satu kondisi, jika hasil pengujian bernilai false atau salah, maka tentu program akan menjalankan program di luar statement if. Ya, itu sesuai dengan flowchartnya atau algoritmanya. Kemudian nomor 2, jika percabangan if mempunyai dua persyaratan di mana salah satu persyaratannya salah satu persyaratannya harus dipenuhi, operator logika yang digunakan adalah or atau. Ya. Kalau misalkan persyaratannya dua-duanya harus dipenuhi, pakainya and. Ya. Jadi jawabannya adalah or. Karena di sini ada statement yang mengatakan di mana salah satu persyaratan harus dipenuhi. Jadi syaratnya itu salah satu saja yang harus dipenuhi. Kemudian nomor 3. Perulangan yang menempatkan kondisi uji di bagian akhir statement adalah, nah, yang dieksekusi di akhir statement adalah do while. Ya. Do while. Nah, bedanya kalau yang di bagian awal statement, kalau di awal statement itu maksud saya pengujiannya di awal perulangan, ya, itu memakai perintah while dan for. Bedakan. Kalau perulangan menempatkan kondisi uji di bagian akhir statement itu do while. Tapi kalau perulangan yang menempatkan kondisi uji di bagian awal statement itu adalah pakainya while dan for. While saja dan for. Gitu. Oke, gitu jelas ya. Nomor yang ketiga. Selanjutnya yang keempat, perulangan yang tepat jika tujuan perulangan adalah untuk mencapai nilai tertentu. Nah, ini nilai tertentu itu kembalikan saja ke definisi salah satu yang ketiga ini. For loop atau perulangan for adalah perulangan terstruktur yang memungkinkan Anda secara efisien untuk menentukan perulangan yang akan dijalankan dengan jumlah perulangan tertentu. Dengan jumlah perulangan tertentu itu maksudnya untuk mencapai nilai tertentu. Itu sama saja. Jadi jawabannya adalah yang B. Kemudian yang kelima. Statement berikut yang bukan untuk keluar dari perulangan adalah jelas void ya. Kalau break, go to, continue, exit itu adalah untuk keluar dari perulangan. Yang nomor ke-6. Jika nilai A sama dengan 10, nilai Y setelah persamaan Y plus A, Y sama dengan plus A adalah, nah ini namanya perintah pre-increment atau kenaikan, sebelumnya dinaikkan, atau bahasa Indonesia gampangannya ya, ini kan plus. Kita diminta untuk menampilkan hasilnya plus 1. Jadi kalau A-nya 10, plus 1 dari 10 adalah 11. Ini namanya pre-increment. Jadi kenaikan sebelum eksekusi. Jadi
ditambah 10 dulu. Ditambah 1 dulu. Jadi kalau A-nya 10 berarti 10 ditambah 1 dulu sama dengan 11. Nah, berbeda dengan nomor 7. Jika nilai A sama dengan 14, nilai Y setelah persamaan Y sama dengan A min min adalah, A min min itu namanya post decrement. Post decrement. Jadi menampilkan A lalu dikurangi 1. Menampilkan A lalu dikurangi 1. A ini 14 dikurangi 1 sama saja 13. Oke, gitu. Tadi yang ini udah kelihatan ya. Sorry, tadi Pak Jul nggak lihat sorry. Ini statement yang bukan untuk keluar dari perulangan, itu jelas void ya. Kemudian jika nilai A sama dengan 10, nilai Y setelah persamaan Y sama dengan plus 3 adalah ini pre-increment. Berarti kita diminta untuk menampilkan nilai ditambah 10. Jadi nilai A ditambah 10, 11. Sedangkan yang ini, yang ketujuh, jika nilai A sama dengan 14, nilai Y setelah persamaan Y sama dengan A min min adalah ini post decrement. Kita diminta untuk menampilkan A lalu dikurangi 1. A nya 14 kurangi 1. Sebentar, 13. Benar ya. Selanjutnya nomor 8. Jika nilai Y sama dengan 10, statement Y lebih dari 10 akan bernilai tentu false. Ya. Karena Y-nya kan 10. Kalau Y lebih dari 10 kan tidak sama dengan Y sama dengan 10. Y lebih dari 10 itu adalah 11, 12, 13 dan seterusnya. Padahal di sini jelas Y-nya 10. Berarti statement ini salah. 9. Operasi berikut yang tingkat prioritasnya paling tinggi adalah tentu perkalian. Sebagai ilustrasi ya. Ini Pak Jul buatkan urutan mengenai tingkat prioritas dalam perkalian. Tingkat prioritas dalam operasi bahasa C++. Kali, bagi, div, pembagian mod, and, dan ini apa itu? Garis lurus apa itu ya namanya? Pak Jul lupa ya. Terus faktorial, penjumlahan, pengurangan. Nah, ini urutan dari operasinya. Seperti itu. Nah, sebagai ilustrasi ini ada nomor 10 ya. Nilai, jadi jawabannya ini kali bintang. Nilai dari persamaan 12 ditambah 5 kali 4 dikurangi 2 adalah prosesnya seperti ini. 5 kali 4 dulu, 20 tulis ini. Berarti 12 plus 20 kurangi 2. 12 tambah 20, 32. Baru dikurangi 2, 30. Ada jawabannya. Kita lanjutkan untuk yang mengenai uraiannya. Jelaskan perbedaan antara perulangan while dengan do while. Oke, ini Pak Jul sudah buat ringkasannya ya. While adalah bentuk perulangan yang memerintah program untuk menjalankan proses yang berulang apabila kondisi persyaratan yang ada masih bernilai true. Jadi kalau masih true, diulang terus nggak bakalan rampung. Jika kondisi persyaratan sudah bernilai false, jadi kalau persyaratannya udah salah, false ya, program akan melanjutkan proses ke kode program berikutnya. Sedangkan kalau do while adalah bentuk perulangan yang menempatkan kondisi pengujian di akhir perulangan. Do while adalah bentuk perulangan yang menempatkan kondisi pengujian di akhir perulangan. Nah, jadi bedanya apa? Kalau while itu terus sampai dengan statementnya false, baru berpindah ke program berikutnya. Tapi kalau do while
itu mengulang terus, berproses terus sampai ketemu uji, kondisi pengujian. Jadi diulang terus sampai dengan kondisi pengujian baru dia berhenti. Kemudian nomor 2, jelaskan kelebihan perulangan for dibandingkan dengan perulangan while. Pada perulangan for memungkinkan programmer menentukan berapa kali perulangan tersebut ingin dijalankan. Jadi for ini yang diulang itu terbatas atau kita tentukan, yang menentukan programmernya. Jadi lebih efisien. Nah, sedangkan perulangan while yang digunakan untuk memeriksa apakah syarat telah dipenuhi atau tidak. Jika tidak dipenuhi, perulangan akan terus menampilkan pesan untuk memasukkan angka baru yang sesuai. Jadi ini berhentinya kalau while ya, berhentinya kalau program itu sudah ketemu dengan jawaban yang sesuai. Beda kalau for. For itu tergantung kita ingin perulangan berapa kali, itu kita yang menentukan. Ini kalau segi efisiensi mesin yang paling efisien itu for. Bukan efisiensi mesin ya. Efisiensi memori. Jadi pemakaian, kalau yang namanya bahasa mesin kita menggunakan komputer CPU itu kan berarti memorinya yang dipakai. Kalau memakai for itu memori yang dipakai itu sedikit. Tapi kalau while yang dipakai itu memori yang dipakai itu banyak karena berulang terus sampai akhir. Sampai pengujian. Tapi kalau while ya tadi ya, kalau for itu ditentukan, oh ini silakan dievaluasi 10 angka saja. Ya udah, yang dilaksanakan hanya 10 angka saja. Itu perbedaannya. Kemudian nomor 3, jelaskan yang dimaksud dengan perulangan bersarang. Perulangan bersarang adalah perulangan yang dilakukan dalam perulangan yang lain, atau dengan kata lain perulangan mempunyai perulangan di dalamnya. Jadi if di dalam if. Ya. Jadi misalkan di sini if kondisi, terus sini lagi if kondisi. Nah, seperti itu. Jadi perulangan bersarang itu seperti ini. If di dalam if di dalam if. Seperti itu. Itu adalah perulangan bersarang. Jadi di dalam perulangan itu ada perulangan. Oke, kita lanjut ke nomor keempat. Tuliskan 3 cara untuk keluar dari perulangan sebelum kondisi yang diminta dipenuhi. Kita bisa memakai 3 buah perintah ya. Ada break. Perintah ini dapat digunakan jika kita ingin keluar dari perulangan pada kondisi tertentu di luar kondisi yang ditetapkan statement. Kemudian continue. Perintah yang menyebabkan program mengabaikan perintah selanjutnya di dalam perulangan dan melanjutkan ke perulangan berikutnya. Kemudian go to. Perintah ini digunakan untuk meneruskan program ke posisi tertentu. Nah, ini sebenarnya ada exit ya. Kalau exit itu sama saja keluar dari subprogram atau program atau perulangan. Itu juga bisa pakai exit. Nah, di sini sudah menjawab ya. Tuliskan 3 cara untuk keluar dari perulangan sebelum kondisi yang diminta dipenuhi. Ini break, continue, go to sudah. Kemudian yang kelima, perbedaan antara continue dan go to. Nah, jawabannya idem. Biar ngirit ya. Ada continue, ada go to. Sudah kita bahas. Oke, gitu. Saya rasa cukup ya. Untuk pengetahuan mengenai latihan soal akhir bab mengenai algoritma pemrograman. Semoga membantu. Saya akhiri, terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.